awal kita pernah punya pengalaman untuk pembangunan desa di selatan waktu itu, dan kita pakai struktur rumah Jawa Joglo dan Limasan. Dan dari situ saya pengen punya rumah yang berstruktur itu juga karena ada nilai historis dan romantisme terhadap masa lalu ya. Dan bangunan kayu itu juga sangat membuat suasana atmosfer keseharian menjadi lebih berbeda daripada rumah-rumah yang berstruktur tembok atau beton. Dan dari situ mulai awal kemudian ada satu tawaran membuat struktur sekitar 12 unit rumah di Bali untuk khusus penggunaannya homestay. Awalnya di situ, kemudian pelan-pelan beranjak. Dari itu mulai mengenal lebih dalam bagaimana seperti jaringan ketersediaan kayu yang ada di Jogja terutama. Dibilang basicnya sih kemarin lebih ke pembuatan rumah berkonsep arsitektur Jawa, dan kebetulan kami mengambil bahan yang di bawah jati tapi bahan yang lebih terjangkau, sehingga pasar kita bisa dibilang lebih ke menengah ke bawah ya. Kebanyakan untuk struktur restoran, warung ataupun tempat-tempat pertemuan. Yang proyek terakhir lebih ke rumah, beberapa rumah yang menggunakan berarsitek Jawa tapi juga pakai finishing yang berbeda. Artinya sekarang ada perubahan permintaan juga, selera lah, juga ada selera baru bagaimana mengolah kayu-kayu ini lebih dengan cara-cara yang lebih tidak begitu tradisional tapi lebih kontemporer menurutku. Proses diskusi di awal sebenarnya itu sesuai dengan permintaan mereka, permintaan konsumen, dan itu juga termasuk dari bentuknya, pilihan kayunya, kemudian bentuk strukturnya, penempatan ruang segala macam kita diskusikan di awal, sehingga di situ kita bisa menentukan harga untuk semua keseluruhan dari bahan sampai pengerjaan. Jadi ada secepatan pertama di awal kayak gitu. Lebih karena misalnya di awal kita merencanakan dengan kayu yang lebih keras tapi ternyata konsumen budgetingnya juga nggak begitu mencukupi, ya udah kita cari cara lain sehingga mendapatkan win-win solution, bagaimana membuat struktur rumah dengan tetap bagus dengan bahan yang lebih berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau kayak gitu. 1 tahun terakhir sih banyakan teman-teman, 1 tahun terakhir ada proses pembangunan di satu restoran di Sleman namanya Puri Mataram. Itu ada beberapa item saya harus mendesain ulang satu kawasan pasar tradisional kayak gitu, sehingga struktur bangunannya kita buat seperti pasar. Terus kemudian setelah itu ada beberapa tawaran pembangunan juga untuk men-set up ulang rumah Limasan menjadi satu bentuk rumah dengan gaya yang lebih modern. Terus yang paling juga masih ada setup di salah satu artis boneka juga di Jogja yang beliau meminta untuk mendesain satu homestay yang bergaya lebih kontemporer tapi hanya menggunakan kayu-kayu yang lebih tua lah, lebih berkualitas dengan harga terjangkau terutama gitu. Tapi kalau sekarang kalau udah cerita tentang habis Covid, kebetulan salah satu usaha seperti ini juga terkena dampaknya, terutama untuk serapan konsumen terhadap kondisi ini juga
sangat rendah, karena juga mereka akan berpikir orang untuk membuat rumah berstruktur kayu kayak gitu. Dan akhirnya kita dan teman-teman juga mulai berpikir untuk mencari cara lebih baik lah, beradaptasi dengan cara seperti ini. Kita mulai merubah satu bentuk kreativitas menuju ke beberapa ide, terutama untuk peralatan dapur, terus mainan anak yang paling bagus mulai kita rintis juga, terus kemudian interior juga mulai kita coba untuk membuat beberapa sebanyak mungkin sampel, sehingga kita kedepannya bisa mendapatkan satu pengalaman. Artinya yang dimaksud pengalaman menghitung margin semuanya, terus sehingga kita bisa belajar dari awal lagi tentang di interior dan peralatan dapur, mainan anak dan segala macam. Kalau dapur kita mulai masuk ke beberapa mode baru tentang talenan yang model kita coba laminasi, terus dengan harapan bahwa konsumen yang proses memasak itu cukup menyenangkan. Dan kalau misalnya menggunakan talenan yang sifatnya biasa sih oke aja, tapi kita mau dengan talenan ini apa yang mereka kerjakan dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih manis, lebih asik kayak gitu. Ketika di foto kan sekarang teman-teman juga sering sekali memposting apa yang sudah mereka kerjakan di media sosial. Saya pikir itu akan membuat tampilan makanan akan lebih manis tentu. Masalah bahan, terutama bahan, coba kita yakinkan bahwa kita nggak 100% menggunakan bahan baru. Kita mix dengan bahan yang tidak harus menebang pohon baru, tapi kita punya stok beberapa kayu yang lama, terus kita simpan, atau sisa-sisa struktur masih kita simpan untuk digunakan untuk interior juga, atau peralatan dapur ataupun permainan anak juga. Terus khusus untuk makanan, untuk dapur, kita juga untuk masalah finishing juga kita belajar pelan-pelan menggunakan standar food grade, maksudnya tidak chemical juga.